Fenomena langka datang dari negeri seberang. Seorang pundit sepak bola asal Malaysia lebih memilih menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dibanding menyaksikan tim bintang ASEAN melawan klub raksasa Eropa Manchester United. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Dan lebih penting gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys? Tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Please komentar di sini. Sebuah pilihan yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menyimpan banyak ironi dan makna di baliknya. Saran gua bagi kalian yang belum menang war tiket, kalian tetap pantau terus aplikasi Livin Mandiri kalian dan refresh terus. Oke? Pokoknya itu guys intinya. Oke guys, semangat. Semoga tiketnya nanti masih dibuka dan kalian menang war tiketnya untuk nonton timnas Indonesia di GBK pada tanggal 5 Juni 2025. Supporter Cina dapat jatah 3.000 tiket. Nah, ini akan berlangsung di mana pertandingan home antara Indonesia dan Cina ya. Timnas Indonesia kita ya akan melawan Cina ya guys, tanggal 5 Juni 2025 di Stadion GBK. Ya, yang kita tahu di mana Cina pada saat laga away itu kan ada sedikit insiden drama ya, di mana supporternya itu kayak suruh turunin logo atau atribut bendera merah putih Indonesia. Spanduk, spanduk. Apakah nanti kita akan melakukan pembalasan ya guys ya? Enggak usah, di saat GBK nanti dengan tidak boleh juga gitu ya kan? Dan semoga kita lolos Piala Dunia guys. Semangat Garuda! Atau mau nonton di rumah nggak masalah, tapi kita dukung Indonesia harga mati untuk lolos Piala Dunia. Minimal kualifikasi roda 4 dulu dah, pasti bisa. Cina mah ejet, gampang. Emil Audero entar nyetak 5, kalem aja. Dejan Jens nyetak 3, gampang. Rafael Strik nyetak 10. Ejet Cina. Pegang omongan gua, 3 poin harga mati di GB. Bukankah dulu mereka mencemooh kita? Tidak sedikit publik Malaysia yang pernah merendahkan Indonesia, menyebut kita dengan kalimat menyakitkan seperti, "Hai bangsa kuli, duit kamu murah, duit kamu nggak bisa beli apa-apa." Sebuah ejekan yang mencerminkan betapa rendahnya pandangan mereka terhadap Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun harga diri. Namun hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Mari kita lihat dua pertandingan yang digelar di dua stadion megah Asia Tenggara. Malaysia menjadi tuan rumah pertandingan besar antara ASEAN All-Star melawan Manchester United yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei mendatang. Sebuah laga yang dipromosikan besar-besaran, melibatkan selebritas bola dari berbagai negara Asia Tenggara dan klub sebesar MU. Namun realitanya, hingga saat ini tiket pertandingan tersebut belum habis terjual, bahkan tergolong sepi peminat. Sementara di Indonesia, pemandangannya kontras 180 derajat. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara Indonesia melawan Cina yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada 5 Juni langsung mencetak rekor. Tiket pertandingan tersebut habis terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak peduli harganya berapa, rakyat Indonesia berebut hanya demi satu hal, mendukung Garuda bertarung di panggung dunia. Dan disinilah ironi itu memuncak. Seorang pundit Malaysia yang biasa duduk tenang mengomentari sepak bola dari balik meja studio kini rela terbang jauh ke Jakarta hanya untuk mendapatkan tiket menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Namun apa daya, semua tiket telah habis. Ia datang terlambat. Bahkan unggahannya di media sosial memperlihatkan kekecewaan mendalam karena tidak berhasil mendapatkan satu kursi pun di GBK. Fenomena ini tak berhenti di pundit saja. Warganet asal Malaysia bahkan mulai berburu tiket melalui jalur-jalur tidak biasa. Ada yang meminta bantuan kepada teman-teman di Indonesia. Ada yang menyamar sebagai warga lokal demi bisa masuk grup penjualan tiket. Bahkan ada yang secara terang-terangan meminta belas kasih agar dibelikan tiket. Dulu mereka menghina, kini mereka berharap bantuan dari negeri yang mereka rendahkan. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert CS, ditambah strategi naturalisasi yang cermat
membuat Garuda menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Semangat pendukung Indonesia yang luar biasa, fanatisme yang tertanam, dan atmosfer stadion yang menggetarkan jiwa, semuanya adalah daya tarik yang bahkan tidak dimiliki oleh laga sekelas ASEAN All-Star versus MU. Kita sedang menyaksikan perubahan peradaban sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia yang dulu dianggap sebelah mata, kini menjadi magnet utama. Bukan hanya untuk pendukungnya sendiri, tetapi juga bagi negara-negara tetangga yang kini mulai melirik dengan rasa kagum. Dan rasa kagum itu terkadang bercampur iri, terutama saat melihat stadion yang selalu penuh dan supporter yang tiada henti bernyanyi. Dan inilah bentuk balasan paling elegan. Tanpa perlu membalas hinaan dengan amarah, Indonesia menjawab semuanya dengan prestasi, dengan antusiasme, dan dengan realitas yang tak terbantahkan. Kita tak perlu lagi menjelaskan siapa yang lebih unggul, karena faktanya telah berbicara, dan dunia menyaksikan sendiri siapa yang kini berdiri paling kokoh di kawasan ini. Kini saatnya kita bangga menjadi bagian dari negeri yang tak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Dan untuk mereka yang dulu memandang rendah, mungkin inilah waktunya bercermin. Karena Indonesia tak pernah lelah membuktikan kita bukan bangsa kuli, kita adalah bangsa juara. Oke kawan, itu saja kabar hari ini. Like, comment, dan subscribe agar kami terus bisa update berita-berita terkini seputar perkembangan sepak bola Asia. Sekian dari Poin. Wassalam.